Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas strategi dalam mengerjakan soal TOEFL bagian structure yang ke-20. Make verbs agree after prepositional phrases. Kita sama-sama tahu bahwa kalimat itu harus ada subjek, ada verb. Keberadaan subjek ini menentukan keberadaan verbnya. Kalau subjeknya tunggal, verbnya harus tunggal. Kalau subjeknya jamak, verbnya jamak. Kalau subjeknya tunggal, to be-nya harus tunggal. Kalau subjeknya jamak, to be-nya juga harus jamak. Suatu ketika ada subjek ini diikuti prepositional phrase. Apa itu prepositional phrase? Prepositional phrase itu preposition yang diikuti noun atau noun phrase. Itu namanya prepositional phrase. Suatu ketika ada subjek itu diikuti prepositional phrase, yaitu preposition yang diikuti noun phrase. Keberadaan prepositional phrase setelah subjek ini seringkali membingungkan dalam penentuan kata kerja atau verb yang ada setelahnya, ya, dalam penentuan jenis kata kerja, ya, yang ada setelahnya. Para peserta tes banyak yang terkecoh dengan noun phrase ini, noun phrase yang letaknya setelah preposition. Ketika noun phrase yang letaknya setelah preposition ini jamak, maka akan dipilihlah verb yang jamak. Verb yang ada setelahnya ini verb yang jamak. Ketika noun phrase yang letaknya setelah preposition ini tunggal, maka akan dipilihlah verb yang tunggal. Verb yang ada setelahnya ini verb yang tunggal. Padahal yang menentukan dalam pemilihan verb suatu kalimat, yang menentukan keberadaan verb suatu kalimat, itu adalah subjeknya, bukan prepositional phrase. Di mana letak subjek? Letak subjek itu letaknya di depan sebelum prepositional phrase. Sehingga subjeknya inilah yang menentukan kata kerja dalam suatu kalimat, bukan prepositional phrase. Bukan prepositional phrase yang terdiri dari preposition dan noun phrase itu tadi. Selanjutnya teman-teman, di sini ada dua contoh. Mari kita cermati kedua contoh berikut ini. Yang pertama, the key to the doors are in the drawer. Kalimat pertama, the key, subjeknya the key itu tunggal, kata benda tunggal. Kemudian kata kerjanya, verbnya itu jamak. Sehingga ini tidak cocok antara subjek dan verbnya. Subjeknya tunggal, verbnya jamak. Sehingga kalimatnya salah. Kesalahan ini disebabkan karena terkecoh dengan the doors, ya, terkecoh dengan the doors. The doors-nya jamak, ya, sehingga karena the door-nya jamak ini dianggap menggunakan to be jamak, padahal the door itu tidak menentukan keberadaan verbnya ini. Yang menentukan adalah subjeknya. Subjeknya mana? The key. The key-nya tunggal, seharusnya menggunakan verb yang tunggal. Verbnya tunggal apa? Is. Seharusnya menggunakan is, bukan menggunakan are. Selanjutnya, contoh yang kedua. The keys to the door is in the drawer. The keys-nya ini jamak. Akan tetapi di sini verbnya tunggal, sehingga kalimatnya salah.
Kesalahan ini karena terkecoh dengan the door ini lagi. The door-nya ini tunggal. Ini ya, kesalahan ini disebabkan karena terkecoh dengan the door. Mungkin dianggap the door ini berpengaruh terhadap verb-nya ini. Tapi the door ini sekali lagi tidak berpengaruh terhadap verb-nya. Yang berpengaruh terhadap verb-nya adalah subjeknya. Subjeknya the keys. Subjeknya itu jamak, sehingga harus menggunakan verb yang jamak. Verb yang jamak itu bukan is, akan tetapi yang are, ya. Yang are itu verb yang jamak, to be yang jamak, karena subjeknya jamak. Selanjutnya, teman-teman, di sini ada soal TOEFL. Kita disuruh memilih di antara A, B, C, D, itu yang salah yang mana. The tenants in the apartment next to mine is giving a party this evening. The tenant itu subjek. Terus kata kerjanya atau verbnya itu is. Is itu verbnya. In the apartment next to mine itu namanya prepositional phrase. Ya, prepositional phrase. Tenant itu subjeknya jamak. Jamak ya. Sehingga membutuhkan kata kerja yang jamak, verb yang jamak. Ya. Kita lihat di situ is-nya itu tunggal sehingga tidak cocok dengan tenant. Sehingga yang salah adalah yang B ini. Seharusnya menggunakan to be are, bukan to be is, karena tenant itu jamak. Ya. Karena tenantnya jamak, maka to be-nya are. Ya, sekali lagi jangan terjebak dengan prepositional phrase, ya, yang menentukan keberadaan kata kerja atau to be itu adalah subjeknya, bukan prepositional phrase. Demikian teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.